setiap kehidupan kami. Betapa ketenangan Engkau telah berikan di dalam setiap kehidupan kami sehingga kami ada pada pagi hari ini. Bapa, kami sediakan roh hati kami yang terbaik untuk firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, bentuklah kami. Kami relakan seluruh kehidupan kami, supaya setiap kehidupan kami, kebenaran demi kebenaran, kami boleh ada di dalamnya, sehingga kami semua ada di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Yes. Saya karena nggak begitu bisa menghafal dengan Bapak Ibu Saudara, tapi luar biasa. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah terbatas dengan hal apapun. Sekalipun hari-hari ini adalah hari yang Sulit. Masih ada yang sulit. Saya berkali-kali ngomong, berarti masih ada yang mengatakan sulit. Siapa yang merasakan hari-hari ini adalah hari yang sulit, angkat tangan. Jujur. Oh, yang jujur itu diberkati dan diampuni. Haleluya. Yang tidak jujur ini yang berbahaya. Sebab apa? Orang yang mengaku dosa diampuni dosanya, semerah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Dan kalau mengaku itu pasti diampuni. Kekasih Tuhan, hari ini mari kita sama-sama belajar. Saya mau dikasih waktu berapa menit ya Pak? Menit, jam, atau hari? Hari. Wah, puji Tuhan. Berarti tidak terbatas. Ya. Tetapi karena pandemi, ya, Kita dibatasi. jadi dibatasi sama pemerintah. Maka saya tidak akan pernah bicara dengan lama. Biasanya saya lama berbicara. Kalau udah berbicara saya sulit untuk berhenti. Jadi bahaya nanti ya. Jadi nanti kasih itu ya, time-nya gini ya, supaya kita sama-sama tertib untuk waktu. Hari ini mungkin saya baru pertama kali khotbah di tempat ini, tapi saya udah yang kedua kali ada di mimbar ini. Yang pertama saya mungkin pelantikan ya, pengurus BKSG Gunung Sindur, Kemang, Parung Panjang, 5 kecamatan Ciseeng. Dan ini adalah hari yang kedua saya ada di tempat ini. Tapi puji Tuhan, saya melihat bahwa luar biasa Pak Gembala. Karena masih antusias jemaatnya masih ada. Sebab hari-hari ini kan kalau streaming kan lebih enak di rumah, ya, ibadah di rumah sambil makan, minum dan lain sebagainya. Jadi kalau ibadah, pas ibadah kring, yang diangkat HP-nya, nggak ikutin ibadahnya. Apakah itu disebut ibadah? Yang namanya ibadah streaming harus juga mengikuti ibadahnya. Pakai baju jangan pakai daster, pakai kolor seenaknya, itu nggak ibadah. Ya, kalau memang siap ibadah jam 7, yes aku ibadah, sekalipun streaming, ibadah di rumah diizinkan, itu ibadah. Ya, tetapi kalau di rumah sampai makan, minum, duduk seenaknya dan sebagainya, itu nggak ibadah. Jadi yang ibadah di rumah, mari sama-sama kita koreksi diri, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Penghormatan kita kepada Dia harus segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Kenalkan saya dipanggilnya memang gampang, Susi, nama yang benar-benar nama murahan ya. Dibikin dangdut, dibikin dan sebagainya, banci namanya Susi. Ya. Tapi panjangnya saya adalah Priscilla Ati Susilowati, tapi dipanggilnya Susi. Ya. Saya mengembalakan di Gereja Betani Indonesia di Jalan Raya KM49 nomor 36 Kadaroda Cipinang. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Lasso. Saya bersyukur banget Pak, berterima kasih karena diberikan kesempatan. Tetapi jangan pernah kapok kalau nanti jemaatnya pada Saya nggak pernah khotbah teden aling-aling. Kalau iya saya katakan iya,
Kalau tidak, saya katakan tidak. Kalau binasa, ya kamu binasa. Kalau hidup, kamu juga pasti hidup. Sebab kebenaran itu iya dan amin. Amin. Paling saya nggak diundang lagi. Kalau nanti jemaatnya pada tersinggung. Mari kita belajar di dalam Amos 5. Amos 5 itu setelah Matius. Ya, Matius 5 ayat 14 sampai 17. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Mari kita semua bangkit berdiri lalu kita baca bersama. Perikopnya adalah hidup dan mati. 1, 2, 3. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta keturunan alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipakai untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengah kamu. Firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Carilah yang baik. Siapa yang pernah beralasan begitu? Kalau pas kita didapati kesalahannya lalu alasannya, ya aku cuma manusia. Aku cuma manusia biasa. Siapa yang pernah beralasan begitu? Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku berarti. Ya. Biasanya kalau kita didapati kesalahan lalu kita langsung berargumentasi, lalu kita mungkin kalah dengan argumentasinya, lalu kita berbicara begini. Aku cuma manusia biasa, maaf. Kalau pas minta maaf puji Tuhan, tapi terkadang nggak minta maaf. Selalu mengatakan aku manusia biasa. Saudara, manusia biasa ini bukankah telah diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang luar biasa? Dikatakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dasar kita hidup adalah kebenaran. Dan orang yang di dalam kebenaran, yang nyata dilihat dan yang nyata dirasakan adalah kebenaran. Saya nggak tahu ini kandungnya Pak Pendeta Nasu ini isinya benar atau enggak? Benar nggak Pak? Itu Berarti salah ya? Tipu-tipu kan? Lebih baik kasih biskuit satu tapi nyata. Karena pengharapan orang benar itu nyata dan jelas. Ngapain kado gede-gede kayak gitu nggak ada isinya? Halo? Hiasan dong, memilih yang cacat, memilih yang tidak baik. Semua kita kalau memilih, pilihan kita pasti yang terbaik. Nah, mari kita bertanya sama diri kita sendiri, sungguhkah kita sudah menjadi pilihannya Tuhan? Karena kalau Tuhan di atas segala-galanya, Dia yang memiliki segala-galanya, sudah memilih kita, harusnya kita menjadi yang terbaik. Amin. 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 Jangan amin di sini, nanti aman di luar. Ya. Kalau di gereja kebanyakan di sini nggak ada ya, di luar sana. Tuhan Yesus itu baik, kita harus mengikuti kebaikan dan ada di dalamnya. Yes, amin. Lalu di luar naik motor sering, 3 kali orang, lalu apa yang kita utarakan? Apa yang kita katakan? Kebun binatang masih kita utarakan, mengumpat orang masih kita utarakan. Pada di gereja katakan amin. Bahkan mungkin keluar dari gereja bisa kita dikagetkan orang atau apa, kita kadang-kadangnya tidak menjadi apa yang seperti kita aminkan di dalam gereja. Dan itu realita hidup manusia kita. Dan jangan pernah memiliki alasan karena hanya manusia. Ingat baik-baik. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan paling mulia. Kita diciptakan serupa dengan segambar. Paling hebat dan paling mulia dan paling luar biasa enggak? Jadi jangan pernah disepelekan.
Kalau kita sendiri menyepelekan kehidupan kita, bagaimana orang bisa menghargai kehidupan kita? Amin. Penghargaan Tuhan di dalam kehidupan manusia itu sungguh sangat luar biasa, sehingga dia merelakan segala-galanya mau turun ke dunia untuk kita semua. Berarti kan luar biasa sekali. Terus kita menanggapinya apa? Menjadi biasa saja. Tetapi jemaat di GGP Kabar Baik tidak menjadi yang biasa, semua menjadi yang luar biasa. Amin. Carilah yang baik. Ada juga yang mengatakan, oh bukan karena kebaikan kamu diselamatkan. Orang benar itu pasti baik. Memang bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Tapi kebenaran itu sendiri, orang benar pasti menjadi baik. Tapi kalau kita mengatakan aku benar lalu gak menjadi baik, kebenaran dari mana? Kenapa sampai dikatakan di sini bahwa Tuhan sampai mengatakan carilah yang baik dan jangan yang hidup, jangan supaya kamu hidup. Kenapa masih dikatakan supaya kamu hidup? Berarti kebaikan itu sendiri harus menjadi kehidupan kita. Sekalipun kita diselamatkan bukan karena usaha kita, kebaikan kita, tapi kebaikan harus ada dalam kehidupan kita. Kebaikan harus ada dalam realita hidup kita. Dan kalau tidak, mari kita bertanya-tanya, sungguhkah kita di dalam Tuhan? Sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Sungguhkah kita sudah dibenarkan oleh Tuhan? Kesetiaan kita kepada Tuhan menuntut setiap langkah kita ada di dalam kebenarannya Tuhan. Hidup kita akan diubahkan, semakin hari akan semakin menjadi diubahkan. Kesulitan di mana-mana terjadi. Tetapi anak-anak Tuhan harusnya tetap beria-ria di dalam Tuhan. Siapa yang gak mengalami? Orang kaya, orang kecil, orang gede, orang miskin mengalami semua. Hanya satu perbedaannya, respon hidup kita kepada setiap permasalahan. Permasalahan sebesar apapun tidak akan pernah menjadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkannya. Tetapi sekalipun masalah itu kecil, akan menjadi masalah yang sangat luar biasa besar karena kita permasalahkan. Maka gak heran hanya karena dirasain orang bisa membunuh orang. Maka gak heran kalau utang cuma 1.000 bisa dibunuh orang itu. Karena apa? Masalah yang kecil dibuat yang besar. Tetapi ada masalah yang besar dijadikan tidak menjadi masalah jika kita menyikapinya dengan kebenaran. Kalau semua itu diajarkan Tuhan, kebaikan itu harus ada dalam kehidupan kita. Maka mari kita responi dengan benar. Supaya ayat yang mengatakan bukan karena kebaikan kamu diselamatkan itu tidak menjadi mindset hidup orang percaya sehingga menyepelekannya. Karena kebenaran itu dibolak-balik ya benar. Disembunyikan di mana tetap benar. Kalau nggak percaya seperti emas berlian atau buang kemana tuh, tetap berlian, nggak akan pernah menjadi sampah, nggak akan pernah menjadi apa, tetap berharga, tetap luar biasa, tetap tidak berubah. Dan kehidupan kita harusnya menjadi demikian. Sebab apa? Kita terpilih. Orang yang terpilih berarti orang yang terhebat, terbaik, terbenar, yang luar biasa. Amin. Jadi mulai hari ini mari sama-sama kita merubah mindset kehidupan kita dalam kita percaya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan selalu membawa kehidupan kita kepada kebenaran. Memang manusia kita lemah, daging ini lemah. Tetapi daging ini lemah akan bisa dan akan menjadi lebih kalau kita mau melatih. Kalau nggak pernah mau melatihnya tidak akan pernah menjadi bisa. Dalam berdoa saja. Orang yang melatih dirinya tak berdoa, ya akan selalu berdoa. Tetapi kalau orang hanya keinginannya mau berdoa, selamanya tidak akan pernah bisa berdoa. Karena sebatas keinginan. Tetapi kalau melatih diri, ya pertama mungkin Tuhan Yesus terima kasih. Hanya 2 kata, tapi kalau mau belajar, maka sesungguhnya Tuhan berkarya atas kehidupan orang tersebut. Amin. Amin. Maka bukan dari kebaikan kita, bukan dari usaha
kita semua adalah kasih karunia. Maka yang percaya saja diselamatkan olehnya. Maka yang beriman saja yang diselamatkan olehnya. Keselamatan Tuhan itu lahir dan batin, sempurna, ya, sempurna. Kasih manusia bisa nggak sempurna, ya. Di depannya kata shalom, di belakangnya bisa ngerasain kita yang jahat. Tetapi kalau Tuhan terima kita apa adanya, yes, kamu ku terima, kamu ku terima. Apakah kita diterima Tuhan sudah menjadi saleh, udah melakukan kebenaran ini? Enggak. Tapi Tuhan mau terima kita. Bahkan saat kehidupan kita masih menjijikkan sekalipun, Dia terima kita apa adanya. Dan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang percaya dinyatakan setiap saat, setiap hari, perubahan demi perubahan. Orang akan berubah kalau orang merelakan kehidupannya dibentuk oleh Tuhan. Orang gak akan pernah menerima kesembuhan tanpa menerima penyakit terlebih dahulu. Orang gak akan pernah menerima mujizat kalau tidak pernah menerima masalah atau dan lain sebagainya. Tetapi terkadang kita hanya pengennya yang baik-baik saja, tetapi kita tidak pernah mau mencari yang baik. Doa langsung, Tuhan aku minta A, seketika harusnya pengennya A. Kanan kirinya harus menjadi A, B. Istrinya harus demikian, suaminya harus demikian, anak-anaknya dan punya cucu mantu harus demikian. Itu keinginan kita. Gak akan pernah ada kita menginginkan temannya jahat, suaminya jahat, istrinya jahat, tetangganya jahat. Gak akan ada. Semua inginnya yang baik. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita, dengan keinginan kita yang baik itu, sungguhkah kita mencari juga kebaikan itu? Dan kebaikan itu ada di mana? Kebaikan itu ada di mana? Lalu jemaat GKP Gunung Sindur ya. Kebaikan itu ada di mana tempatnya? Kok mesti dicari? Kebaikan itu ada di mana? Ada di kebenaran. Tadi sudah saya katakan, orang benar pasti baik. Kebaikan itu hanya ada dalam kebenaran. Kebenaran itu siapa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan orang yang mencari Tuhan, dia orang mencari kebaikan. Kondisi apapun orang yang mencari Tuhan selalu mendapatkan kemenangan. Keadaan apapun yang menimpa kehidupan kita, jikalau kita mencarinya, pasti selalu ada yang namanya kuasa dan kemujizatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saatnya hari-hari ini, kalaupun masih dirasakan sulit, jangan terfokus dengan kesulitan. Jangan terfokus dengan hal apapun di dunia ini. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Tapi fokuskanlah kepada Tuhan, sebab orang benar memiliki janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang bahkan tidak bisa kita pikir dengan akal logika kita. Kita yang jahat sekalipun selalu diberikan dan disediakan yang baik bagi Tuhan. Sebab Dia tidak pernah mengingkari kehidupan. Dia tidak akan bisa mengingkari dirinya. Dia tetap benar dan Dia tetap baik, sekalipun kita tidak benar dan kita tidak baik. Itulah keberuntungan kita, orang yang percaya kepada nama Tuhan. Maka carilah kebaikan dan jauhkanlah dari yang jahat. Sebab kalau kita dicubit sakit, jangan pernah menjadi, ya begitulah kira. Kalau kita dirasani tetangga yang jelek, kita marah, jangan ngerasani yang jelek juga. Terutama ibu-ibu itu diberikan karunia bias. Maka gak heran kalau ibu-ibu itu diciptakan dari Tuhan. Ya, dia masih bisa ngepel, ngomong anak, masak, masih bisa chattingan, ya, masih bisa nonton sinetron di TV, ya, masih bisa nyuci dan saya dalam satu waktu, gitu. Dia masih bisa ngurus yang lainnya. Dan kalau ke mall, matanya juga bias, gitu ya. Padahal tujuannya cuma beli panci satu, pulangnya sebrendengan yang dibawa. Karena apa? Sale. Oh,
big sale, 70% tambah 10%, 20%, big sale. Jadi kurangnya nggak bawa panci, bahkan mungkin bisa pancinya yang kurang. Yang dituju ya nggak kebeli. Karena apa? Kanan kirinya itu mata perempuan. Kalau laki-laki kan lurus. Maka perempuan-perempuan yang sudah dituju sama laki-laki, wow. Karena apa? Satu fokus. Maka imam ditaruh di laki-laki, nggak ditaruh di perempuan. Imam ditaruh di laki-laki. Dalam rumah tangga imam ditaruh di laki-laki. Sebab fokus, harus fokus kepada Tuhan. Anaknya, istrinya, semua harus difokuskan sama Tuhan. Selain dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Dan perempuan, sekalipun kita dikatakan adalah kaum yang lemah, sebenarnya saya nggak mau saya diomongin kalau Hawa itu adalah kaum yang lemah, nggak mau. Aslinya lebih kuat dari laki-laki perempuan itu. Perempuan bisa melek 24 jam untuk keluarganya. Kalau laki-laki tidak bisa. Berarti kuat mana? Kita bisa nggak makan seharian atau bahkan sehari semalam atau 2 hari untuk anaknya. Tapi kalau laki-laki bisa. Sehari semalam loh Pak, serius. Apalagi kalau anak kita sudah sakit sampai bahkan kita lupa makan, lupa makan, terfokus dengan mengurus anaknya. Ya, kalau laki-laki misalnya, aku lapar, ya kan, nunggu anaknya di rumah sakit, lapar, bahkan sampai telepon-telepon, aku lapar, gantiin aku, gitu kan. Dan itu dilakukan. Dan maka dari itu, mari sama-sama memberi diri kita untuk menjadikan yang lebih di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan diri kita menjadi biasa, ya akan menjadi biasa. Kalau kita menjadikan diri kita menjadi yang tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apanya. Tetapi kan kita menyia-nyiakan kasih karunia. Ya. Yohanes 1 ayat 12, engkau yang percaya diberi apa? Kuasa. Tadi Bapak Gembala mengatakan doanya gini, yang kalau ada yang berusaha mengambil damai sejahtera, siapa berani mengambil damai sejahtera orang benar? Berani? Berani nggak? Enggak ada. Maka Petrus saat penuh dengan orang batu, jalan aja, jalan nggak ternyata, jalan nama Tuhan keluar. Setan pada pergi, setan pada lari, yang lumpuh pada berdiri, semua pada menerima mujizat Tuhan. Karena apa? Ada kuasa. Kalau di dalam kehidupannya kita ada kuasa Tuhan, siapa yang bisa kamu? Kamu mencuri damai sejahteraku. Bodohnya kita. Diizinkan damai sejahtera dicuri, berarti dibuka pintu kita kan? Halo, pencuri akan bisa mencuri kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, apa yang mau dicuri? Nah, kalau berdoa mari sama-sama kita ubah ya. Damai sejahtera Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Nggak akan pernah bisa ada yang ambil dan nggak akan pernah ada yang bisa nyuri. Serius. Jadi jangan tenang lagi. Setan memang pendusta dan pembohong, tetapi setan akan lari terbirit-birit dengan kuasa Tuhan. Maka kebaikan-kebaikan itu mari kita sama-sama mencari dengan lebih giat lagi. Perkatakan yang baik, jauh yang jahat. Perkatakan satu dengan yang baiknya saja, dan jangan yang jahat. Semua orang kalau dikorek, pasti kejahatannya banyak. Jangan itu yang dicari. Semakin kita mencari yang jahat, maka hidup kita yang terlihat adalah kejahatan. Tapi semakin kita mencari yang baiknya, pasti yang adalah kebaikan. Orang kalau dibaikin orang, dari aura wajahnya sudah berbeda. Kalau nggak percaya coba hari ini kasih Pak Gembala setia gitu aja. Lihat wajah dia. Akan menjadi berbeda. Siapa menerima kebaikan. Tapi coba datang pagi-pagi Pak Gembala bangun berdoa aja, Pak Gembala, ku utang 2 juta. Lihat wajahnya. Berbeda akan sangat terlihat dan nyolok banget sebenarnya.
Karena hati ini gak akan pernah bisa menipu dengan kehidupan kita. Dan kalau hati ini dipenuhi dengan kebaikan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, langkah demi langkah kita adalah kebaikan. Saya latar belakang Muslim, yang kami tuju adalah selalu kebaikan, amal baik. Dan saya bisa berani berkata, sebenarnya Muslim itu baik. Selangkah lagi percaya jadi benar. Nah, siapa yang membawa mereka menjadi benar? Dari kebaikan kita, orang benar. Ya. Sebab kita sendiri juga tidak ada yang didapati benar, tetapi kita dibenarkan. Maka kalau kita menghadapi orang yang belum benar, mari kita sama membenarkan. Tugas siapa? Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Oh, tugasnya pendeta nggak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kasih tahu saya. Semua orang yang mengikut Tuhan Yesus menerima perintah itu sendiri, yaitu amanat agung Kristus memberitakan Injil sampai ke seluruh. Dan itu adalah tugas kita. Sekalipun pandemi itu justru saat-saat yang tepat kehidupan kita. Orang ngeluh katakan kebenaran, orang rasa katakan kebenaran. Dan akhirnya apa? Orang akan menjadi condong, lebih condong sama kita. Sebab apa? Yang kita utarakan semua kebenaran. Yang kita utarakan adalah kebaikan. Sehingga mereka pasti dengan sendirinya akan mendatangi kehidupan kita. Jadikanlah kita pelita-pelita yang bisa menarik, memiliki daya tarik bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan berfirman di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang menimpa kehidupan kita, apapun yang kita alami, seberat apapun itu, jika masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita, percaya dan yakin, selalu diberi jalan keluar untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Cuma pas prosesnya kadang kala terjatuhnya kita di situ. Kita tidak mau menerima yang tidak baik. Kita pengennya cuma yang baik. Kita tidak akan menjadi berharga. Kita tidak akan menjadi sesuatu yang indah jika kita tidak menerima, merelakan kehidupan kita diproses oleh Tuhan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, bukan menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau seperti yang kita inginkan, ya bocengli kita ini, semua pengennya menerima saja, ya kan? Semua pengennya cuma menerima. Pak Gembala datengin, kalau susah didoain, ditengokin. Dan setelah Bapak Gembalanya susah, Pak Gembala kita suatu beritanya berbeda. Saya dengar waktu itu Ibu Gembala sakit ya. Seberapa persen jemaat yang memperhatikan Ibu Gembalanya? Nah, ayo. Gembala minta sama jemaat itu, kalau saya, oh no. Dengan proposal saya dari dulu, oh no, orang benar tidak akan pernah meminta-minta, bahkan minta roti, oh no. Tapi ingat baik-baik, gembala Bapak Ibu Saudara menjaga jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai jemaatnya nggak memperhatikan gembalanya, kata tukul tidak, ya kan? Saya ngomong gini bukan karena belain Pak Gembala Saudara, tapi memang realita hidup dia, realita hidup dia. Seharusnya jemaatnya yang memperhatikannya. Siapa yang setia mengembalikan milik Tuhan? Angkat tangan. Serius. Yang bolong-bolong deh, sesekali ngasih. Malah angkat tangan nggak apa-apa, nggak minta sanjungan kok. Atau mungkin nggak ada yang ngasih per bulan? Ada.
Bapak Ibu Saudara, mengembalikan milik Tuhan itu bukan ajaran gembala, bukan ajaran pendeta, tapi Tuhan sendiri yang memberikannya, yang menyuruhnya, bawa kembali. Yang namanya bawa, punya kita tidak. Halo, bawa kembali. Yang dibawa kembali itu punya kita enggak? Milik kita bukan? Bukan. Jadi kalau kita bisa mengembalikan itu karena memang sungguh hati ini dipenuhi kebenaran untuk mengembalikan. Tapi kalau nggak mau mengembalikan, pinjam bolpen satu nggak dikembaliin, biasa saja. Pinjam itu nggak dikembali, biasa saja. Akhirnya mulanya biasa saja. Ada lagu yang kayak gitu. Akhirnya menjadi terbiasa. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nikmati anugerah yang sudah disediakan untuk kita sendiri, supaya hidup kita semakin diberkati. Sebab saatnya kita setia kepada Tuhan bukan untuk orang lain yang mencicipi kebahagiaan atau berkat yang dari Tuhan, tapi diri kita sendiri. Amin. Orang yang setia kepada Tuhan. Apakah kalau ibu ini setia sama Tuhan, lalu bapak yang itu yang menikmati kesetiaan ini? Oh enggak. Dari kesetiaan kita itulah kita yang menikmati sendiri. Amin. Mari kita sama-sama belajar dalam hal itu. Saya nggak ditelepon Pak Gembala, Bu, nyampe ini, bahkan yang saya sampaikan berbeda nih Pak ya. Yang saya siapkan dia berbeda. Ya. Ini yang saya persiapkan. Tapi pas pujian berbeda. Ya, mari sama-sama belajar hal itu. Saya juga belajar. Jangan bilang yang berbicara ini sudah menjadi sempurna. Firman Tuhan yang paling banyak maju justru ke saya. Yang paling banyak yang dituju adalah saya. Amin. Amin. Berarti bulan depan nanti ada kesaksian dari Pak Gembala. Cuma ada perubahan. Bapak Ibu 10.000, yang 1.000 milik siapa? Yang 1.000 milik siapa? 1.000. Cuma 10.000 loh, yang 1.000 loh. Saya kalau ngasih pengamen terkadang apalagi kalau kata itu bisa 10.000. Cuma dapat 10.000, yang 1.000 punyanya? Lalu kita pakai enggak? 1.000 aja diembat, gimana yang lain, apalagi 1 juta. Belajar yang kecil-kecil saja dulu. Dari yang kecil akan menjadi yang besar. Kalau yang kecil aja udah, apalagi yang gede, nggak mungkin. Melatihnya dari yang kecil dulu. Ya, bukankah kalau kita pas bergumul, Tuhan tolong dalam hal ini. Kalau sudah ini ditolong, pokoknya saya mau setia sama Tuhan. Pokoknya saya mau setia mengikuti. Ditolong, lupa semua. Aslinya sebenarnya saya nggak mau. Ini saya tahan suara saya. Sebenarnya nggak usah pakai ini, suara saya juga sudah lantang. Karena saya biasa ada di pinggir jalan. Jadi udah orang gitu, walaupun kedap suara gereja saya. Tapi dulunya nggak gitu. Dulunya atas seng, kiri seng, kanan seng, depan seng. Kalau udah rang, lembut ngomong teriak pakai tok paling besar volumenya, nggak terasa, nggak kedengaran. Akhirnya saya harus teriak, hoi! Dan terbiasa juga saya manggil hamba Tuhan di BKSK juga. Halo! Sekali nggak mau, halo, lebih kencang lagi. Tanpa toa pun orang bisa mendengarkan. Tapi di sini kan orangnya alim-alim, kalau saya ngomong kayak gitu bahaya sekali. Ya. Saya bisa dibilang di Cibinong adalah pendeta preman Cibinong. Di BKSK Kabupaten Bogor saya dibilang apa, Pak? Saya sudah mengalami banyak hal di dalam Tuhan, tetapi mari sama-sama kita semakin meraih janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita. Hari-hari ini kita harus menikmati janji Tuhan, jangan hanya kata orang. Maka dari itu, selesainya jam berapa, Pak? Oh, jam 4 ya?
Nah, ada yang ngomong kayak gitu jangan salahin saya ya. Mari sama-sama mengintrospeksi diri kita sendiri saat kita datang kepada Tuhan. Apakah yang kita cari Tuhan atau hanya setor muka atau hanya karena agamawi? Oh, karena aku Kristen minggu harus ke gereja. Itu agamawi. Kalau yang namanya harus itu cacat, nggak keluar dari hati. Kenapa saya selalu katakan cacat? Karena nggak keluar dari hati. Nah, orang beribadah itu ngapain? Arti ibadah itu apa? Kita juga harus memaknai dalam hal itu. Maka orang yang datang ke tempat ini harus serius sampai menemukan Tuhan, sampai menemukan keinginan Tuhan di dalam hidup kita itu apa? Supaya kita pulang nggak sama saat kita datang. Kalau datang ya dengan lucu ketawa, kalau keras sedikit langsung pulang sama flat. Wajahnya sama, flat. Tapi nanti pas di depan dia lihat orangnya satu-satu. Wajahnya kayak Popeye Cibinong, atau wajahnya yang wow, Yesusku dahsyat. Aku harus menjadikan diriku orang yang hebat. Amin. 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 Kesulitanmu jangan dijadikan alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Tapi justru kesulitanmu taruh di bawah kaki. Semakin besar kesulitanmu, kita akan semakin berdiri lebih tinggi, bisa melihat banyak kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kesulitanmu kita pikul, ditaruh atas kepala, ya terbongkok-bongkok dan akhirnya kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maka hari-hari ini, yuk sama-sama kita proklamirkan bahwa Yesus kita dasar. Jangan hanya pujian. Jangan hanya ujilah aku Tuhan, berani diuji Tuhan. Pujian Tuhan murni, benar di atas benar, salah di atas salah, salah benar, yes. Berani? Lagu ini sebenarnya sangat dalam. Saya jarang menyanyikan lagu ini. Serius. Ujilah, cobalah aku Tuhan, selidiki. Wow, dicobai Tuhan, ampunilah Tuhan. Kesandung aja terkadang enggak. Terima kasih Tuhan, enggak kan? Aduh! Refleks mulutnya langsung kan. Aduh! Karena apa? Sakit. Ada mungkin cuma di sini kesandung, sakit. Aduh, terima kasih Tuhan. Gitu. Refleks mulut kita. Aduh! Pasti gitu ya. Karena apa? Sakit. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal itu apa? Halo, saat duka sekalipun, saat penderitaan sekalipun, tidak hanya saat sukacita saja, tidak hanya saat kita menerima kebaikan saja, tapi memberi kebaikan juga harus bersyukur. Sebab itulah kehidupan orang